Shalom anak-anak semua, jumpa lagi di Aku Tahu Channel dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 6. Kali ini kita melanjutkan materi kita memasuki pelajaran 5 dengan judul Berkomunikasi dengan Allah. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Silakan anak-anak bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman kalian yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar pendidikan agama oleh karena mungkin tidak ada guru pendidikan agama Kristen di sekolahnya. Nah, silakan juga persiapkan buku tulis kalian. Kalian catat hal-hal apa saja yang penting. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Apakah yang sedang mereka lakukannya? Mereka sedang bercakap-cakap, sedang berbicara, atau yang kita kenal dengan berkomunikasi. Apakah itu berkomunikasi? Berkomunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, jadi artinya ada lawan bicaranya. Dan berkomunikasi itu dilakukan lebih dari satu orang, ya, berarti bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang dilakukan dalam gambar ini, ya. Nah, kalau sesama manusia saja kita ingin berkomunikasi, kalau begitu, bisakah kita berkomunikasi dengan Tuhan? Nah, ini materi kita hari ini. Sesuai dengan judulnya adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu bisa dong berkomunikasi dengan Tuhan, berarti maksudnya adalah kita berdoa kepada Tuhan. Nah, apa itu doa? Coba lihat gambar ini. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa itu adalah sarana buat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa itu adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita seperti menyampaikan isi hati atau cerita kita kepada Tuhan. Baik itu berupa cerita menyenangkan, cerita keluh kesah, maupun keinginan-keinginan kita. Nah, anak-anak, jadi kita berkomunikasi kepada Allah itu adalah melalui doa. Sehingga dalam doa itu kita bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan banyak hal kepada Tuhan. Baik itu yang menyenangkan maupun yang mungkin bagi kita tidak menyenangkan, yang menyedihkan. Kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat buat kita mengadu, tempat buat kita untuk menyampaikan segala keinginan kita. Anak-anak, mengapa kita harus berdoa? Ada banyak alasan orang harus berdoa. Namun, kita lihat yang pertama adalah satu, untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat ingin kita itu dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat ingin umatnya datang kepada Tuhan berdoa. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Sehingga tanpa Tuhan, sesungguhnya kita akan mati. Karena ada orang bilang begini, doa itu sebagai nafas hidup orang Kristen. Bayangkan, kalau kita tidak bernapas, wah, kita akan mati, ya. Jadi, kita berdoa untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan karena Tuhan adalah sumber dari kehidupan kita. Yang kedua, karena kita membutuhkan tuntunan atau penyertaan Tuhan. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu sendirinya. Kita memerlukan hikmat Tuhan. Kita memerlukan tuntunan atau petunjuk dari Tuhan. Dan tentunya adalah bimbingan dari Tuhan. Namun demikian, bagaimanakah seharusnya sikap kita di dalam berdoa, anak-anak? Yang pertama, hendaklah kita berdoa tidak memamerkan sikap. Kita berdoa di tempat umum dengan tujuan untuk menonjolkan diri supaya kita terlihat saleh. Maksudnya kita berdoa
di depan orang-orang itu supaya kita dipuji, supaya kita kelihatan, wih, orang baik ya kamu ya. Nah, kita berdoa bukan untuk memamerkan kepada orang lain, tetapi karena memang kita ingin beribadah kepada Tuhan, bukan ingin menyombongkan bahwa kita adalah orang saleh, orang suci, orang baik, bukan. Tujuan kita berdoa adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa hendaklah harus dengan rendah hati di hadapan Tuhan ketika berdoa. Maksudnya, kita berdoa tidak menyombongkan sikap kita di hadapan Tuhan. Seperti datang kepada Tuhan itu malah mau mengatur Tuhan. Pokoknya Tuhan harus kabulkan apa yang saya punya. Itu kan jahat, nggak boleh. Masa meminta maksa? Nah, jadi kita berdoa harus dengan rendah hati di hadapan Tuhan, anak-anak. Yang ketiga, kita harus tekun berdoa. Sikap kita adalah kita harus dengan sungguh-sungguh dilakukan terus-menerus. Lalu kita mengungkapkan isi hati kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan mendengar dan memberikan yang terbaik dari apa yang kita mintakan kepada Tuhan. Nah, demikian sikap kita seharusnya di dalam berdoa. Tekun berdoa, tidak jemu-jemu, tidak bosan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, akan tetapi berdoa ternyata tidak pantas dilakukan secara sembarangan. Nah, jadi berdoa nggak boleh kita asal ngomong aja nyerocos sesuka hati ya. Cepat-cepat sampai akhirnya nggak jelas, ngomong sembarangan. Apalagi tanpa tujuan dan tanpa motivasi yang jelas. Motivasinya apa dulu nih berdoa ini? Apalagi jika di dalamnya ada keinginan yang egois atau jahat terhadap orang lain. Misalnya kamu berdoa gini, Tuhan, aku benci sama si Joko, kasih dong dia sakit penyakit, bikin dia celaka. Wah, masa ada berdoa seperti itu? Nah, jelas ini motivasinya tidak baik, tujuannya tidak baik. Maka ini bukan doa. Itu namanya adalah sebuah keinginan supaya orang lain celaka. Gak boleh kita begitu ya. Kita berdoa adalah supaya sesuatu yang terbaik terjadi. Nah, oleh karenanya, ayo supaya kita memahami tentang doa dan doa itu jelas tujuannya dan supaya tidak sembarangan, mari kita belajar dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa apakah itu? Doa Bapa Kami, yaitu yang terdapat dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, ini adalah salah satu doa yang agung yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat-Nya. Ayo kita lihat sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, dari doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita dapat mempelajari yaitu satu, melalui doa ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa doa bukanlah sekedar kesempatan untuk meminta dari Tuhan segala sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, kita diajarkan untuk senantiasa memuji dan memuliakan serta mengagungkan Tuhan dalam doa kita. Yang ketiga, kita meminta penuh dengan kerendahan hati, sebab segala sesuatu adalah kehendak-Nya. Nah, jadi anak-anak, kita sudah melihat tadi dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita berdoa itu bukan hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, nafsu kita sendiri, tetapi di dalamnya adalah harus dilakukan dengan satu tujuan, memuliakan Tuhan. Kita melakukan di dalamnya itu adalah kita memuji dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan.
Dan tentu ketika kita meminta, haruslah dengan kerendahan hati. Sebab karena segala sesuatu itu adalah hanya kehendak Tuhan saja. Nah, anak-anak, dalam setiap doa yang kita naikkan selalu diakhiri dengan kata amin. Nah, kata amin ini berarti ya, sungguh atau benar. Dengan mengucapkan amin pada setiap akhir doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap doa kita. Jadi gitu ya anak-anak, kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, bukan hanya berdasarkan keinginan dan maunya kita. Sehingga kalau tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita marah-marah, ya, kita banting gelas, kita pecahkan jendela rumah kita. Wah, itu nggak boleh dong. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, ya, untuk setiap doa-doa kita. Sekarang mari kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dari pembacaan ini anak-anak, Bapak dapat simpulkan buat kita semua bahwa ketika kita berdoa, doa itu harus didasarkan dengan iman kepada Tuhan. Iman itu artinya penyerahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita berserah dan percaya yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Doa haruslah dipanjatkan dengan iman kepada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya. Lalu apakah yang dimaksud dengan doa orang benar? Sangat besar kuasanya. Apa maksudnya ya? Doa orang benar tersebut dimaknai memiliki pengaruh atau kuasa yang mendekatkan orang kepada Allah, membangun secara rohani, ya, supaya dia tetap percaya kepada Tuhan, menuntun orang yang didoakan masuk dalam persekutuan dengan Allah, menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi, maksud dari doa orang benar sangat besar kuasanya itu adalah ketika didoakan, maka orang itu akan membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Rohaninya akan bertumbuh dan akan menuntun di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan dia dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi begitu ya anak-anak, kita terus mendoakan dan kita juga saling mendoakan. Nah, kesimpulan buat kita hari ini adalah dalam pelajaran ini, 1. Berkomunikasi dengan Allah artinya kita membangun hubungan dengan Allah melalui doa, dan melaluinya kita menyampaikan segala isi hati kita. Yang kedua, kita berdoa harus penuh dengan rasa hormat dan dengan sikap yang sungguh-sungguh tentunya. Hormat di sini artinya kita memberikan pengagungan kepada Tuhan, bukan kita menyepelekan Tuhan atau mengatur-ngatur Tuhan, ya, seolah-olah bahwa kita paling berkuasa dari Tuhan. Tidak boleh. Kita berdoa itu adalah kita mengagungkan Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Yang ketiga, kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Ya, kita membutuhkan Tuhan, makanya kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita. Yang keempat, kita berdoa harus dengan iman kepada Tuhan. Iman itu artinya sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan. Iman itu maksudnya kita percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Yang kelima, maka kita harus tekun berdoa. Jangan bermalas-malasan, ya. Jangan kita akhirnya satu kali berdoa, dua kali berdoa, selanjutnya malas berdoa, capek, gak ada gunanya juga, Tuhan tidak dengar.
Nggak boleh begitu. Kita harus tekun sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, demikian materi kita hari ini tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Harapan Bapak, anak-anak semua, mulai hari ini, ayo bangun kehidupan yang mau berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Baik itu pagi hari ketika kita bangun, ya, bangun tidur kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Dan juga kita bangun komunikasi melalui pembacaan Alkitab. Lalu ketika kita mau tidur, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang hari. Dan bangun sikap doa-doa dalam jam-jam yang lain. Bapak sangat berharap anak-anak dapat membangun komunikasi dengan Allah, berdoa kepada Tuhan. Nah, tugasnya adalah hafalkanlah doa Bapa kami, lalu kemudian rekam ya dalam bentuk video, kirim di Classroom. Demikian anak-anak untuk materi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus berkati. Salam.